Pengaturan kelas bahasa Inggris untuk kelas 9 di kelas Miss Yolan. Oke, jadi ada beberapa peraturan untuk tahun ini yang Miss harapkan kalian bisa ikuti. Untuk rencananya tahun ini Miss ingin kalian fokus ke meningkatkan jumlah kosakata. Jadi nanti rencananya akan ada banyak hafalan untuk kosakata baru. Karena kalau kita belajar teori-teori bahasa Inggris tanpa kosakata yang cukup itu sama aja bohong kan. Jadi kita fokus ke kosakata baru ke materi. Oke, yang pertama ini tugasnya untuk sekretaris dulu. Sekretaris kelas diharapkan untuk menggambarkan pengaturan tempat duduk dan nama panggilan dan nomor absen di setiap tempat duduk ya. Jadi buat yang seperti contoh ini, siapa yang duduk depan meja guru, lalu siapa duduk sebelahnya, dan seterusnya disamakan sesuai dengan tempat duduk yang sudah kalian pilih sendiri. Di kertasnya itu tolong tuliskan nama panggilan mereka dan nomor absennya. Nah, setelah itu dikasih ke Miss, nanti setiap siswa saat pelajaran Miss Yolan harus duduk sesuai pengaturan tersebut. Apapun yang terjadi kalau kelas dan Miss Yolan duduk seperti itu lagi. Kecuali ada laporan dengan alasan jelas. Kalau kalian ada masalah, lapor ke Miss, ini alasan kita pindah tempat duduk. Kalau alasannya tidak penting, Miss akan suruh kalian duduk kembali ke tempat yang sebelumnya. Kalau masuk akal, Miss akan persilahkan duduk. Nanti kalau di kelas ada siswa yang sering ngobrol atau ada siswa yang tidak tertib, Miss mungkin akan ubah pengaturan tempat duduknya sesuai yang Miss inginkan. Untuk buku kalian wajib menggunakan buku hardcover seperti ini. Nanti ada di koperasi di hari Kamis tanggal 16 Juli. Oke, kalian bisa langsung beli di sana. Lalu di buku tersebut di depannya harus ada informasi tentang nama lengkap, nama panggilan, nomor absen, dan kelas kalian. Buku tersebut tidak boleh lupa dan tidak boleh hilang. Kalau lupa, kalian harus menulis materi sebelumnya dan menulis 10 kosakata dengan artinya. Misalkan kalian hari ini lupa bawa buku. Jadi hari ini kan ada materi. Kalian boleh di lampiran dulu misalkan untuk materinya. Nanti saat di rumah, kalian tulislah materi tersebut di bukunya. Oke, lalu tambah 10 kosakata bahasa Inggris baru dan artinya baru kalian bisa menggunakan buku tersebut lagi. Jika bukunya hilang, kalian tidak usah menulis seluruh materi sebelumnya karena nanti pasti banyak. Oke, tapi kalian harus menulis 50 kosakata dan artinya dulu baru buku tersebut bisa digunakan. Selanjutnya, dilarang memakan apapun. Kalau kalian bawa makanan ke kelas belum habis, simpan dulu. Tapi kalau minuman itu boleh. Kalian boleh minum kapanpun. Untuk handphone itu harus bertanya dulu. Kalau kalian bawa handphone di kelas saat Miss mengajar, tolong handphonenya jangan digunakan, oke? Atau disimpan di atas meja supaya Miss kelihatan itu ada di mana handphonenya. Selanjutnya tolong download Google Classroom yang gambarnya seperti ini. Google Classroom. Jadi nanti kita akan menggunakan Google Classroom, lalu kalian akan mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nanti misalkan kita ada tugas di buku tulis nih. Ada tugas di buku tulis, lalu Miss nilai di buku tulis. Nanti di Google Classroom itu akan ada tugas yang sama. Nah, kalian hanya harus memfoto tugas tersebut lalu mengupload tugasnya di tempat tugas di Google Classroom tersebut. Oke, hanya mengumpulkannya dengan foto saja. Kecuali nanti memang tugasnya itu ada di aplikasinya. Nanti Miss kasih tahu beda lagi. Ini tugasnya ada di aplikasi, kalian buka aplikasinya. Kalau tidak, tugasnya memang ada di buku. Silahkan kalian tinggal foto bukunya, lalu upload ke Google Classroom. Oke, jadi Miss kalau mau cek kalian udah mengerjakan tugas ini atau belum, tinggal cek Google Classroom, nggak usah mengumpulkan buku lagi. Lalu kalian hanya bisa mengerjakan tugas selanjutnya jika tugas yang sebelumnya sudah dikerjakan.
Oke, jadi nanti saat ada ulangan itu soal ulangannya kalian tidak bisa mengikuti ulangan jika tugas sebelum-sebelumnya itu belum dikerjakan. Nah, kalau ada pertanyaan saat kita melakukan kelas di Google Classroom nanti, kalian silakan cari dulu tutorialnya di YouTube atau bertanya ke teman sebelum bertanya ke Miss. Oke, tapi kalau mau bertanya ke Miss boleh. Sebelum kelas dimulai, nanti tolong dimulai dengan ketua kelas yang mewakilkan mengatakan stand up, greeting to the teacher. Oke, lalu siswa lain akan menjawab dengan good morning atau good afternoon jika siang hari. Good morning, Miss. How are you today? Lalu nanti Miss akan menjawab sesuatu, lalu nanti Miss akan bilang you can sit down. Saat Miss bilang you can sit down, kalian baru boleh duduk dengan berkata thank you, Miss. Saat kelas selesai, ketua kelas atau yang mewakilkan ketua kelas akan bilang stand up, say thank you. Lalu siswa yang lain menjawab thank you teacher, see you next week. Lalu Miss Akun baru akan keluar dari kelas. Nah, sebelum kelas kita dimulai ada beberapa kalimat-kalimat dalam situasi-situasi yang Miss harapkan kalian sudah tahu, sudah hafal. Oke, sudah tahu bahasa Inggrisnya supaya bisa digunakan. Untuk di minggu pertama, bulan pertama mungkin akan Miss perbaiki kalau kalian lupa, tapi untuk selanjutnya kelas 1 tahun ke depan, itu Miss harapkan kalian menggunakan kalimat ini saat ada di situasi seperti saat meminta izin, saat meminta bantuan, saat merespon, saat menyapa ini wajib ya, dan saat mendengarkan instruksi guru ini seperti apa. Saat meminta izin, saat kalian ingin meminta izin diawali dengan may I. Oke, pertama, ingin ke toilet. May I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Baru Miss izinkan. May I go to the koperasi? Bolehkah saya pergi ke koperasi? Boleh. May I come in? Bolehkah saya masuk? Kalau kalian telat masuk, lalu ingin masuk, bilangnya tok tok, may I come in? Like that. Oke. Kalau misalkan dipanggil untuk lomba atau dipanggil keluar kelas, kalian bilang dulu may I leave the classroom? Bolehkah saya keluar kelas? Baru Miss izinkan keluar kelas. Kalau ingin bertanya, kalian bisa bilang may I ask a question? Nah, bolehkah saya bertanya? Oke, ini 4 kayaknya yang paling sering digunakan nanti. Meminta bantuan. Can you help me? Can you help me please? Bolehkah kamu membantuku? Oke, bilang ke Miss boleh. Could you explain it again? Bisa dijelaskan. What does bla 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 mean? Misalkan, what does present mean? Miss, artinya present itu apa? What does present mean? How do you pronounce this word? Bagaimana caranya melafalkan kata ini? Oke, kalau ini nanti Miss akan bantu kalau kalian lupa, tapi kalau bisa kalian hafalkan ya. Yang paling wajib itu yang meminta izin. Meminta izin ini wajib kalian gunakan. May I, may I. Merespon. Kalau kalian setuju atau mau bilang iya, bilang yes miss. Kalau tidak, no miss. Kalian mengerti? Nanti Miss akan bilang do you understand? Lalu kalian bilang I understand. Kalau tidak, I don't understand. Oke. Lalu ada juga jawabannya adalah apa? Misalkan Miss bilang, kalian bilang the answer is A, the answer is B, like that. Oke, kalau Miss bertanya apakah sudah selesai, are you guys finished? Kalian bisa bilang I'm finished. Kalau belum, I need more time. I need more time. Terima kasih, thank you. Tidak yakin, I'm not sure. Nanti selama kelas berlangsung ini kita coba praktikkan ya. Tapi yang wajib masih yang izin. Nah, ini selanjutnya yang wajib lain yaitu untuk menyapa. Saat pagi hari kalian bertemu Miss, daripada bilang selamat pagi Miss, coba kita biasakan menyapa dengan good morning. Oke, good morning Miss, good afternoon Miss. Oke, mungkin kalian ingin bertanya kabar, how are you Miss? Oke, kalau Miss tanya lagi how are you, kalian bisa bilang I'm fine. Oke, atau bilang juga have a nice day and see you next meeting. Oke, mungkin yang paling diwajibkan itu yang good morning atau good afternoon. Lalu ini ada instruksi yang akan Miss sering gunakan supaya kalian mengerti apa yang Miss sebutkan. Pertama, Miss akan menyuruh kalian open your book. Buka bukunya. Miss akan bilang open
page 12. Buka halaman 12. Semoga kalian sudah tahu angka ya. Lalu close your book, tutup bukumu. 4. Listen carefully, dengarkan dengan seksama. Listen carefully. Look at the board, lihat papan tulis. Read the text, baca teksnya, baca ceritanya. Work in pairs, bekerja secara berpasangan. Work in groups, bekerja secara berkelompok. Lalu Miss akan bilang, everyone raise your hand, angkat tangan. Lalu kalian berisik, Miss bilang be quiet, jangan berisik. Let's begin, ayo mulai. Kalau waktunya habis, time's up. Waktu habis dan Miss berharap kalian mengumpulkan tugas. Nanti ada, silahkan kumpulkan tugasnya. Submit your work. Oke, jadi untuk perkenalan sekarang sampai situ dulu. Yang ingin Miss highlight itu pertama tugas sekretaris untuk membuat sitting chart. Nanti saat pertemuan pertama tolong sudah selesai. Lalu untuk kalian membeli buku hardcover ini nanti hari Kamis sudah ada dan juga harus ada informasi berikut. Dan juga mendownload aplikasi Google Classroom ini nanti kalian harus belajar Google Classroom-nya Miss ajarkan ya. Nanti mungkin pertemuan pertama ada sedikit tes pembukaan yang gak usah kalian belajar, itu hanya awal saja tes pembukaan. Dan juga kita akan belajar cara menggunakan Google Classroom. Oke, sekian dari Miss. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di chatnya.